Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Ramdhani dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat semester 1 Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensasi. Sensasi dalam bahasa Inggrisnya adalah sensation atau sensasi juga ini berasal dari bahasa Latin yaitu sensatus yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera kita, seperti temperatur tinggi atau kita bisa membayangkan contohnya nikmatnya coklat, sebatang coklat gitu atau makan coklat apa gitu. Nah, sensasi dipandang sebagai kandungan atau objek kesadaran. Objek kesadaran itu puncak yang privat dan spontan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari sensasi adalah penerimaan alat indera terhadap stimulasi atau bisa dikatakan stimulasi terhadap penginderaan. Sekarang itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi sensasi. Bagian mempengaruhi besar terhadap psikolog adalah implikasinya dalam pembelajaran ambang penginderaan. Saya sebutkan yaitu faktor-faktornya ialah kekuatan sinyal, sifat-sifat tugas atau pekerjaan, harapan individu, konsekuensi berupa penghargaan atau hukuman, terus ada norma atau standar ukuran yang dikenakan individu. Nah, selanjutnya ada teori sensasi. Teori sensasi ini ada dua, yaitu sensasi normal dan yang kedua itu ada sensasi murni. Yang sensasi normal itu diterimanya persepsi dan reaksi. Ada 3 komponen setiap pengalaman sensori. Dalam menjalankan fungsinya, organ ini berkaitan erat dengan sistem persarapan yang berfungsi sebagai reseptor dan pengantar stimulus sehingga tercipta sebuah persepsi yang dapat menimbulkan reaksi dari individu, stimulus organ sensori saraf impuls saraf, reaksi persepsi medula otak. Nah, itu yang disebut dengan sensasi normal. Terus ada sensasi murni. Sensasi ini jarang terjadi. Jika terdengar juga suara aneh, betapapun asingnya, kita akan segera menghubungkannya dengan suatu bentuk yang telah kita lihat sebelumnya. Nah, terus ada proses sensasi. Sensasi merupakan penerimaan rangsangan oleh alat indera yang masih belum diartikan atau diberi makna. Proses sensasi yaitu SOR, yaitu stimulus, organisme, dan respon. Adapun prosesnya yaitu ketika sistem saraf mengubah pesan menjadi kode, salah satu kode yaitu kode anatomis. Pertama kali dikenalkan pada 1826 oleh seorang ahli fisiologi Johannes Müller sebagai doktrin energi syarat spesifik. Menurut doktrin, sebagai modalitas sensorik yang berbeda muncul karena sinyal yang diterima oleh organ indera dan merangsang beragam jalan syarat yang menuju ke area otak yang beragam pula. Sinyal dari mata menyebabkan impuls berjalan sepanjang saraf optik menuju ke konstek visual. Sinyal dari telinga menyebabkan impuls berjalan dari secara auditoris menuju ke konstek auditoris. Gelombang cahaya dan suara menghasilkan sensasi berbeda karena adanya perbedaan anatomi ini. Sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli, serta sensasi merupakan unsur-unsur pengalaman panca indera yang disebabkan perangsangan di luar manusia, seperti cahaya, suara, bau, manis, dan sebagainya. Dan hanya sensasi yang mampu kita inderalah yang akhirnya diproseskan oleh reseptor dan oleh pemrosesan kognitif secara tinggi. Sistem sensorik kita memiliki keterbatasan kemampuan menerima sensasi, sehingga dengan sendirinya pengetahuan kita tentang dunia pun terbatas. Konsep kita mengenai proses proseptual bahwa pendeteksian dan pengimplementasian sinyal-sinyal terhadap sensori ditentukan oleh energi stimulus yang dideteksi oleh sistem-sistem sensorik dan otak-otak dan sistem pemrosesan disimpan memori dalam bentuk pengetahuan atau knowledge yang akan digunakan kelak dalam suatu kejadian nyata. Jadi perbedaan terhadap yang normal sama yang ada gejala atau gangguan itu biasanya beda. Contohnya seperti menganggap daun itu bulat dan hijau kalau terhadap yang normal. Beda lagi sama yang buta, dia tuh menganggap
daun itu cuman buat doang, nggak tahu warnanya. Kadang dia pernah diceritakan, jadi cuman keterbatasan yang diketahui atau knowledge tersebut. Sekian dari Angga, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.